Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putri Indriani dari kelas PAUD B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmuwan. Saya di sini akan menjelaskan tentang itu apa pendekatan saintifik, STEAM, dan LUSPART untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran. Yuk disimak. Yang pertama adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu adalah merupakan kurikulum 2013 yang diciptakan agar manusia dapat menghadapi masa depan, di mana kurikulum yang berpusat pada siswa yang mengharuskan siswa untuk aktif dengan pendekatan saintifik. Siswa dituntut untuk bisa mengobservasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah mengikuti pembelajaran. Mereka dituntut untuk berpikir ilmiah. Pendekatan saintifik berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode pengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis dan pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode saintifik. Sejalan dengan itu, peran guru sebagai pendidik adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Seorang guru PAUD harus memiliki kompetensi, salah satunya kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengembangkan pelajaran baik dalam merancang pelaksanaan pembelajaran maupun pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran anak usia dini. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian pendekatan STEAM. STEAM adalah sebuah perencanaan dipandang sebagai sebuah pendekatan yang mampu mendorong anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan mengajukan pertanyaan sehingga anak-anak bisa membangun pengetahuan di sekitar dunianya dengan mengeksplorasi, mengamati, menemukan, dan menyelidiki bagaimana sesuatu itu bekerja. Oleh karena itu, guru atau pengasuh pendamping hendaknya menjadi child discoverers bersama anak. Tips mengimplementasikan STEAM antara lain yaitu gunakan konsep matematika di dalam bicara dengan anak. Yang kedua, lihat dunia sekitar kita untuk mengkomunikasikan apa yang dilihat, didengar, dirasa. Karena mengamati adalah penting dalam sains dan minta anak untuk menggambar ke dunia yang mereka amati. Kemudian gunakan pertanyaan terbuka. Terus ikuti eksplorasi anak sehingga anak membuat hipotesis tentang dunia sekitarnya. Yang kelima, belajar bersama anak. Gunakan buku untuk membangun kosakata anak. Gunakan lagu untuk bernyanyi dengan pola pengulangan kata. Adapun pengembangan STEAM, proses dalam pembelajaran hendaknya meliputi exploration, memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi alat dan bahan. Kemudian invitasi merupakan penataan benda-benda yang dipilih dan ditata di kelas yang mengundang anak untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Nah, kemudian adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam implementasi STEAM yaitu eksplorasi, main peran, konstruksi atau pembangunan, bercerita atau mendongeng, dan proyek pembelajaran sains di tahun-tahun awal. Kemudian yang terakhir adalah pengertian pendekatan LUSPART. Anak yaitu keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kerja sama, dan komunikasi. Selain tentunya anak belajar mengenai pengetahuan fisik, logika, matematika, dan sosial, keterampilan-keterampilan tersebut harus dilakukan karena terintegrasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran STEAM yaitu Science, Technology, Integrating Art and Mathematics dianggap sebagai pembelajaran yang mampu untuk mengintegrasikan guru dan pendidik meyakini bahwa dengan pembelajaran STEAM, siswa akan lebih aktif dan mampu berpikir dalam membangun pengetahuannya. Akan memberikan kesempatan anak dalam menggambarkan konsep dengan cara-cara yang kreatif dan imajinatif. Salah satu bentuk media pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran STEAM untuk anak sendiri adalah LUSPART. LUSPART merupakan bahan-bahan terbuka, terpisah, dan dijadikan satu kembali, dibawa, digabungkan, dijajah, dipindah, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain. LUSPART dapat digunakan sebagai
bahan pembelajaran STEAM karena sesuai dengan karakteristik anak, dapat diadaptasi dan dimanipulasi dalam banyak cara, mendukung kreativitas dan imajinasi anak, serta mampu untuk mengembangkan ide anak. Plus 4 membantu anak mengambil resiko, mengeksplorasi, dan menyelidiki semisal terlihat aktif, sensorik, kolaboratif, dan bermain bersama. Proses penilaian akan benda-benda yang akan digunakan. Plus 4 pengembangan pola pikir anak.